Pernah nggak kamu lihat ada orang yang rela nyawer jutaan rupiah hanya supaya namanya dibaca di layar seorang influencer? Uang keluar deras demi sebaris ucapan atau emotikon, habis dalam sedetik, lalu hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Tidak salah memberi, tapi sayang sekali jika penerimanya bukan orang yang benar-benar membutuhkan. Padahal, dengan jumlah yang sama, kamu bisa memberi makan keluarga yang kelaparan, membayar biaya operasi yang menyelamatkan nyawa, atau membiayai sekolah anak yatim sampai lulus. Rasanya lebih hangat di hati dan pahalanya mengalir terus, bahkan setelah kita tiada. Di Lapang Hati Charity, kami tidak membuatmu pusing memilih ratusan kampanye atau galang dana. Kamu cukup pergi ke halaman donasi, klik tombol donasi, lalu pilih metode yang kamu mau, kris instan atau kripto. Mau donasi spontan? Tinggal ketik nominal, transfer, selesai. Mau sesuatu yang lebih personal? Ada fitur donasi khusus, di mana kamu memilih nominal tertentu yang sudah kami tetapkan, unggah bukti transfer, lalu tulis permintaan atau harapan khusus, misalnya membantu pembangunan sumur, memberi kursi roda, atau meminta doa penerima bantuan atas nama keluargamu. Kalau di daerahmu ada objek bantuan yang layak dibantu, entah itu rumah yang kebakaran, sekolah yang kekurangan fasilitas, atau tetangga yang sakit, kamu bisa langsung request bantuan dengan mengisi formulir di halaman awal. Kami percaya, donasi terbaik adalah yang tepat sasaran, karena setiap rupiah punya arti dan setiap bantuan yang sampai pada orang yang benar-benar membutuhkan adalah kemenangan kecil melawan ketidakpedulian. Beda dengan nyawer di live stream yang habis dalam 1 detik, donasi di Lapang Hati Charity meninggalkan jejak panjang, jejak kebaikan yang suatu hari nanti akan kembali kepadamu dengan cara yang mungkin tak kamu sangka. Kebaikan tidak butuh panggung, tidak butuh sorakan penonton, ia hanya butuh niat tulus, dan kami ada untuk memastikan niat itu sampai tepat pada sasarannya. Lapang Hati Charity, klik donasi, pilih metode, dan biarkan kebaikanmu berjalan. Karena nyawer paling indah adalah nyawer yang berpahala sampai akhirat. Lapang Hati Charity adalah gerakan pemuda peduli yang lahir dari kegelisahan melihat anak putus sekolah, lansia yang terlupakan, dan mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan, bergerak tanpa pamrih untuk mengubah rasa iba menjadi tindakan nyata. Melalui platform kami di Lapang Hati Charity, 42 Webyo, setiap orang dapat ikut serta menjadi bagian dari perubahan, dari klik kecil menjadi gelombang besar kebaikan. Kami membawa visi membangun ekonomi digital berdaulat dengan ekosistem kripto yang memberdayakan UMKM, memberikan edukasi blockchain hingga ke daerah 3T, dan menjadi penghubung pasar global bagi produk lokal. Kami menjalankan misi revolusi pekerja terlupakan, melatih teknisi energi terbarukan, mengubah pemulung menjadi ahli daur ulang, dan membuka kelas digital untuk pekerja informal agar mereka naik kelas. Kami juga mengusung kemandirian ekologis dengan membangun sistem irigasi desa berbasis kripto, menciptakan bank benih komunitas, hingga mengembangkan pertanian vertikal perkotaan yang berkelanjutan. Misi kami jelas, menciptakan sistem ekonomi alternatif yang mengisi celah kebijakan pemerintah, serta mentransformasi pekerja marginal menjadi pionir industri baru. Tujuan hidup kami tegas, membangun 1000 komunitas mandiri berbasis teknologi dan kearifan lokal sebelum 2030, fokus pada sektor yang sering diabaikan namun vital bagi ketahanan bangsa. Bersama Lapang Hati Charity, setiap kontribusi adalah investasi masa depan, setiap tindakan adalah langkah menuju bangsa yang lebih mandiri, berdaulat, dan peduli. Mereka jauh lebih banyak ya mengerjakannya dibanding gua. Jadi itu, uang itu bukan cuma sekedar untuk diri sendiri. Kalau gua uang untuk diri sendiri, gua matiin kamera ini sekarang dan sudah selesai. Gua pengen bilang ke gua yang dulu bahwa uang itu adalah sebuah alat ya, bukan tujuan akhir. Lu mau pakai uangnya untuk apa? Jangan cuma uang ya, harta yang lu taruh di bank. Gue tuh selalu mikir dulu, harga diri misalnya gue pribadi itu dari rekening bank yang gue punya. Ketika gue punya 10 miliar pertama, gue senang. 100 miliar pertama, gue lebih senang lagi. 1 triliun, gue ngerasa kayak gue achieve something. Tapi setelah lewat ke jenjang-jenjang berikutnya, gue baru sadar di situ bahwa uang itu bukan cuma sekedar tujuan akhir ya, tapi alat untuk lu jadi bermanfaat untuk orang lain. Gue akan bilang ke Timothy yang dulu bahwa hidup itu tidak adil. Dulu tuh gue suka tanya kenapa. Kadang hargai diri gue sendiri. Gue pilih jadi people pleaser. Senengin semua orang. Tapi gue sadarin itu gak ada ujungnya. Jadi gue bukan menargetkan diri gue jadi orang yang ibaratnya disukai sama banyak orang. Tapi gimana caranya gue jadi orang yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Kalau orang banyak gak suka sama gue, tapi gue itu bermanfaat untuk banyak orang,
itu nggak masalah ya. Gue ngomong dengan tegas seperti ini, gue ngomong fakta yang tegas, namun banyak yang nggak seneng, tapi banyak yang terbantu dan merasa bermanfaat untuk mereka, tugas gue udah selesai di sana. Sukses sejati itu bukan berapa harta yang lu punya, tapi berapa yang lu bisa bantu orang lain. Percuma ya, orang kaya, gue ada beberapa lihat orang kaya ya, yang akhirnya pelit, ya dia cuma mau diri sendiri, akhirnya dunia yang ngambil itu semua dari mereka. Gue percaya dunia ini ada kekuatan kosmik ya, yang ada di dunia ini. Ketika lu bikin sesuatu yang baik di dunia ini, lu akan diberikan sesuatu yang baik. Banyak orang kaya dia kokop duitnya, akhirnya apa? Dia kesandung kasus ya kan, cuma dia taruh di rumah kan ratusan miliar begitu, akhirnya kena hilang duitnya. Sedangkan orang yang bikin duitnya sungguh-sungguh, pelan-pelan, banyak yang lihat gue itu instan sampai sekarang. Itu teman-teman bisa lihat progresnya. Itu bukan sesuatu yang instan dan tiba-tiba. Teman-teman bisa lihat progresnya. Itu bukan sesuatu yang instan dan tiba-tiba. Ya, jadi nggak ada di dunia ini yang instan. Ketika gue dulu selalu terobsesi jumlah harta yang gue punya, sekarang gue terobsesi berapa banyak manusia yang gue bisa bantu. Itulah kenapa gue bikin ini. Jangan terlalu bangga terhadap pencapaian yang lu belum mengerti maknanya.